Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita kali ini melanjutkan studi kristalisasi mengenai kitab Kisah Para Rasul, yang mana saat ini kita ambil tema kesaksian kepada Sanhedrin. Jadi kita akan coba dulu, ini yang ketiga, kita coba dulu sedikit mengingat bahwa kitab Kisah Para Rasul ini kuncinya ada di pasal 1 ayat 8, di mana di sini tertulis, tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang kita sudah tahu dunamis ini bisa diterjemahkan energi, tetapi kamu akan menerima energi atau suatu kemampuan melakukan usaha. Untuk apa? Usaha apa? Dikatakan di sini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Jadi suatu usaha, suatu kerja, ya, suatu power, tenaga untuk berbicara juga dengan berani firman Tuhan, menjadi saksi. Ya, di sini bilang ada 3, Yerusalem dulu, baru seluruh Yudea Samaria, baru nanti sampai ujung bumi. Jadi kisah para rasul ini sebenarnya lebih tepat disebut, kita tahu, kisah para saksi, karena di sini bukan hanya rasul-rasul yang dicatat kesaksian-kesaksian mereka, tetapi juga seperti Filipus, penginjil, maupun Ananias dan beberapa anggota jemaat yang bahkan namanya nggak disebut, ya. Mereka bersaksi juga memberitakan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat kesaksian daripada jemaat mula-mula, ya, yang dipimpin Petrus di Yerusalem kepada Sanhedrin. Sanhedrin ini sekali lagi untuk mengingatkan kita, ini adalah suatu lembaga keagamaan ini sebenarnya, ya, karena dipimpin oleh imam besar dengan anggotanya 70. Itu para imam, ada juga Lewi, ada juga ya dari golongan-golongan Farisi, Saduki, ya. Jadi lembaga ini mendapatkan otoritas dari pemerintahan Roma pada waktu itu untuk mengaturlah, ya, kehidupan beragama, tapi juga kehidupan sosial. Ada sedikit kekuatan bahkan untuk menghukum siapa-siapa yang dianggap sesat, yang dianggap salah, ya. Bahkan mereka diizinkan memiliki tentara, ya, pengawal bait suci itu yang menangkap Yesus di Taman Getsemani. Nah, Sanhedrin inilah yang membunuh Tuhan Yesus, ya. Jadi Tuhan Yesus dianggap penyesat dan dibunuh oleh Sanhedrin, ya. Hanya karena Sanhedrin tidak diberikan hak untuk menghukum mati, maka Sanhedrin membawa Yesus kepada Pilatus yang waktu itu menjadi gubernur yang ditunjuk Kaisar Roma di sana, ya, untuk menghukum mati. Jadi secara orang Roma menghukum mati itu dengan salib, ya, kalau orang Yahudi dengan rajam. Nanti kita melihat kesaksian di sini, Stefanus yang dibunuh dengan rajam itu sebenarnya satu pelanggaran, ya. Nah, jadi Sanhedrin ini adalah lembaga, katakanlah gitu, ya, para pemimpin Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus. Jadi pengakuan iman itu kita harus dikoreksi juga, karena di situ pengakuan iman bilang Yesus itu menderita di bawah Pontius Pilatus. Tidak disebut bahwa yang bunuh itu mastermind-nya itu Sanhedrin, ya. Nanti kita lihat mengapa demikian. Oke, tapi intinya bahwa kisah para rasul ini suatu kisah daripada para saksi yang diberikan energi oleh Roh Kudus sehingga mereka dengan berani menyampaikan, ya. Saksi itu artinya orang yang menyampaikan ulang lagi, ya, mengulangi apa yang dia lihat, yang dia pahami, yang dia rasakan, yang dia dengar, dia sampaikan lagi. Itu saksi namanya, ya. Nah, jadi mari kita melihat ada 3 kesaksian daripada jemaat di Yerusalem yang dipimpin Petrus
ada 3 kesaksian. Yang pertama Petrus dan Yohanes, yang ketika itu dia ini di pasal 4 ya, dia ditangkap, dia akhirnya bersaksi tentang Yesus. Kedua, ditangkap lagi ya, Petrus. Ini ada rasul-rasul yang lain juga. Yang ketiga baru Stefanus ya, dia bersaksi kepada Sanhedrin dan akhirnya dilempari batu, dirajam ya sampai mati. Ini jadi martir pertama ya. Baik, mari kita melihat yang pertama dulu, Petrus ya. Kita lihat pasal 4, ini bagaimana Petrus bersaksi kepada Sanhedrin, suatu lembaga, suatu para pemimpin Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus. Mari kita melihat dulu pasal 4. Di sini judulnya, terjemahan LA itu, Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Nah, mereka terutama karena golongan Saduki di sini marah karena Petrus berkhotbah bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari orang mati. Jadi setelah pencurahan Roh Kudus, Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang langsung bertobat. Nah, ketika itulah ada orang yang sakit, Petrus menyembuhkannya dengan Yohanes. Nah, ini mulai dia khotbah, ini total tambah lagi 5.000 jadi jumlahnya. Nah, di sini orang-orang Mahkamah Agama ini menjadi sangat ya iri ya, dan dia panggil Petrus dan Yohanes ya. Dan keesokan harinya ayat 6 dibilang imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, semua orang lain termasuk tuan imam besar ini dia menghakimi. Ya, di sini juga ada katakan pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem untuk menghakimi Petrus dan Yohanes ya. Ditanya, pertanyaannya, dengan kuasa manakah dan dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Itu Petrus yang dibilang di sini penuh dengan Roh Kudus. Nah, ini karena kitab Kisah Para Rasul ini kata kuncinya itu kan menjadi saksinya itu hanya karena ada energi daripada Roh Kudus. Makanya mereka jadi saksi. Tadinya sebelum Roh Kudus turun, mereka tuh takut dengan orang-orang Yahudi. Para pemimpinnya itu, kalau pintu dikunci-kunci gitu, mereka takut murid-murid ini. Jadi begitu pencurahan Roh Kudus, mereka jadi menjadi saksi yang sangat berani sekali, ya. Jadi ada 70, saya ulangi lagi di sini. Di Kisah Para Rasul, istilah-istilah kayak bisikan roh, pimpinan roh, penuh Roh Kudus, berkata roh, ya, roh melarang dan sebagainya. Ada 70. Jadi kunci daripada kenapa para saksi ini begitu berani, dan menurut sejarah dalam 200 tahun saja para saksi ini sudah bisa menaklukkan dunia yang dikenal pada waktu itu. Jadi kuncinya Roh Kudus itu. Karena di sini Roh Kudus jelas memimpin langsung. Ya, Petrus tidak memimpin dia. Dia hanya sebagai pemimpin dalam arti menjadi teladan dalam mengikuti Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu selalu langsung bicara kepada Ananias, bicara kepada Filipus, memimpin Paulus juga begini-begini. Tidak ada istilahnya kayak gembala sidangnya ya, yang membuat kayak yang bertindak kayak manajer gitu, membuat planning, organizing, leading, controlling ya, berkumpul semua orang di sekitar dia begitu ya. Nggak ada yang begitu. Itu nanti setelah itu kita akan lihat juga, karena kita mau bicara juga ya mengenai itu ya, karena ini perkara penting ini ya. Di sini kita dulu khotbah Petrus ini ya, atau kesaksian ya. Petrus pasal 4 ayat 27, apa yang dia bilang di sini? Dibilang di sini, oh bukan 4 ayat 27, 4 ayat 10 ya. Di sini dibilang, maka ini jawab Petrus ya, waktu ditanya dengan kuasa mana dan dalam nama siapa engkau bertindak demikian. Ayat 10 Petrus jawab, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, perhatikan ini, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah tentu dari antara orang mati. Jadi Petrus dalam kesaksiannya tegas dia mengatakan, dalam nama Yesus yang telah kamu salibkan. Memang Sanhedrin lah yang menyalibkan Yesus, hanya melalui tangan Pontius Pilatus. Ini sangat penting sekali ya kesaksian ini,
Kamu yang menyalibkan itu, ya. Nah, sekarang coba dulu langsung kita aplikasikan ya. Di sini kita aplikasikan, atau kita sambung dulu ya sebentar ya, nanti baru kita aplikasikan dalam kesimpulan kita. Nanti kita mencoba mengaplikasikan Sanhedrin ini juga masih ada saat ini. Jadi itu nanti kita akan melihat ya. Oke lah, pokoknya kita tahu dulu ya, kesaksian Petrus itu jelas. Dia menyebut dulu, kaulah yang menyalibkan Yesus Kristus itu. Ya, hanya Yesus dibangkitkan ya. Dan dalam namanya itulah kami orang ini yang sakit ini sembuh. Oke. Yang berikut, yang kedua ya, setelah dia dibebaskan, kemudian yang kedua ditangkap lagi ya. Nah, di pasal 5 ayat 30 ini yang kedua ya. Petrus bersaksi lagi. Kesaksiannya mirip juga ya. Pasal 5 ayat 30 ini saya mau ngulang-ngulangin dulu yang ini, yang satu poin ini, ayat 30 ya, pasal 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi dalam kesaksian Petrus, dia selalu tetap menyebut, kamulah yang gantung dan yang salibkan Yesus Kristus. Nah, barulah kemudian yang ketiga, Stefanus ya. Mari kita melihat lagi Stefanus ya. Kesaksiannya ini. Ini panjang ceritanya, tapi Stefanus sebenarnya khotbahnya ini, saksiannya ini merupakan suatu cerita dari sejarah. Bagaimana bangsa Israel ya selalu menentang Roh Kudus ya. Ini kesimpulan daripada khotbah Stefanus ini ada di pasal 7 ayat 51. Ini kesimpulannya setelah dia cerita panjang mulai dari Abraham yang dipanggil dari Mesopotamia itu, terus cerita sampai Musa, terus cerita ini bagaimana Musa pun ditolak ya. Orang Israel pun di padang gurun selama 40 tahun tidak beribadah. Ini dibilang nih di pasal 42-nya. Dikatakan, maka berpalinglah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada ini setelah dia minta kepada Harun anak lembu ya. Ya, Tuhan biarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah ya. Walaupun ayat pasal dibilang kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, tapi mereka nggak beribadah. Jadi khotbah daripada Stefanus ini atau kesaksian daripada Stefanus ini intinya ini dia ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Ini dia. Padahal di kisah para rasul itu kuncinya Roh Kudus. Tapi dibilang ini kepada Sanhedrin, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Waduh, waktu mendengar begini, ini Sanhedrin ini ngamuknya luar biasa. Udah gitu Stefanus sebelum ini dia melihat penglihatan juga, Yesus sudah berdiri sebelah kanan ya. Jadi biasanya Yesus duduk, tapi dia berdiri yang menyambut martir pertama ini. Ini orang Yahudi langsung gak tahan, langsung dirajam. Walaupun sebenarnya tidak boleh itu hukum rajam itu, karena orang Yahudi mahkamah itu tidak diberi hak untuk menghukum mati. Tapi karena sudah begitu bencinya, sangat sakit, tertusuklah hati mereka karena Stefanus bilang, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyang. Nah, coba dulu kita renung-renungkan dulu, baru saudara ya. Ini gereja adalah sesuatu yang sangat bagaimana ya, sangat sekali berharga di mata Tuhan ya. Bahkan gereja ini dibeli oleh darah Yesus ya. Makanya siapa yang merusak gereja itu juga merusak Yesus langsung ya. Saulus ya, waktu itu Saulus ya, dia menganiaya gereja. Yesus bilang, Saulus, Saulus,
mengapa engkau menganiaya aku? Yesus nggak bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya gereja? Nggak dibilang gitu. Tapi, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Yesus. Artinya, kalau kita menganiaya gereja, merusak gereja, itu sama dengan merusak atau menganiaya Yesus. Ya, kenapa saya mau bicara begini? Karena begini. Mari sekarang kita tarik suatu aplikasi lah. Seperti yang saya bilang tadi, ya. Saudaraku, gereja mulanya ini jelas adalah otoritas Roh Kudus yang bekerja. Otoritas Roh Kudus ini tidak didelegasikan kepada siapapun. Baik Petrus, baik Yohanes, baik Paulus, pemimpin yang lain, tidak ada. Roh Kudus itu langsung mimpin Ananias, langsung mimpin Filipus, langsung mimpin jemaat. Betul-betul semuanya bersandar kepada Roh Kudus. Ya. Nah, di pasal 20 nanti kita sampai nih. Saya mau cerita dulu ini, soalnya ini para pemimpin denominasi ini sama dia dengan apa ya? Menganiaya Yesus. Cuma enggak Yesus secara jasmani yang dianiaya, tapi tubuhnya ya dengan dicabik-cabik itu. Jadi begini, supaya kita tahu dulu kesaksian Petrus ini 2 kali bilang kamu telah menggantung atau membunuh Yesus. Stefanus juga bilang kamu dan nenek moyangmu selalu menentang Roh Kudus. Sekarang saya mau aplikasikan dulu Sanhedrin ini. Para pemimpin ini yang mencabik-cabik tubuh Kristus ini dengan cara bagaimana? Di pasal 20 itu Paulus bilang, dari antara kamu, dia ngomong kepada para penatua itu, ada beberapa orang dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada dirinya supaya mengikut para pemimpin ini, ya. Begitulah terjadi. Pemimpin ini tarik anggota jemaat ke sana. Pemimpin ini tarik lagi ke sini. Sekarang ini, ya, setelah 2000 tahun gereja ini eksis di dunia ini, sudah ada kurang lebih yang besar-besar itu ya, kayak Presbyterian, Baptis, ya, Lutheran atau apa semuanya, sekitar 5000 denominasi. Kalau dikecilin lagi, karena itu pecah terus. Pemimpin itu tarik lagi terus, tarik terus. Dia robek tubuh Kristus itu. Bisa sampai 10.000. Ya. Nah, pertanyaan saya begini. Waktu Petrus dan rasul-rasul 2 kali dia di hadapan mahkamah agama, juga Stefanus, kan nggak segan-segan bilang, kamu gantung Yesus Kristus. Kamu yang bunuh Yesus Kristus. Kalau Stefanus bilangnya, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama aja itu artinya. Kalau saya tanya di sini, kalau para pemimpin denominasi yang merobek-robek tubuh Kristus, sama nggak dia dengan menganiaya Yesus itu? Kalau para pemimpin ini, ya, dengan 3 ajaran palsu ini, Nikolaus, Bileam, Jezabel. Nikolaus itu artinya, Niko itu menaklukkan, Laos itu kaum awam, menaklukkan jemaat. Karena para pemimpin ini jelas dia lebih hebat, lebih punya pengetahuan, lebih punya pengalaman. Ketika dia ngomong gitu, jemaat kesarik, ya. Kan pemimpinnya nggak satu, banyak, terus tarik lagi sana, tarik gitu, cabik-cabik. Pemimpin itu tugasnya memperlengkapi, bukan menarik. Ada beda ya 2 istilah ini. Rasul Nabi Gilgebak mengajar di Efesus itu memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi jemaat, bukan menarik. Nah, ini yang terjadi sekarang ini, denominasi menarik. Setiap para pemimpin itu tarik. Bukan, ya memperlengkapi juga, tapi narik juga. Yang ditarik bukan cuma orang kudusnya, duitnya juga. Dengan ajaran palsu perpuluhan, ajaran palsu buah sulung, ajaran palsu macam-macam, penundukan diri, itu yang paling ngeri. Karena di
hajar ini jemaat supaya jadi takut dia jemaat itu mau pergi dari organisasinya itu. Ajaran tiga ya. Nikolaus dia menang. Izabel itu merampas otoritas suaminya ketika dia memakai cat si Raja Ahab untuk dia membunuh si yang punya kebun anggur Nabot. Jadi Izabel ini dia merasa para pemimpin saya punya otoritas. Di sini organisasi ini saya pemimpinnya. Dia merasa itu sesuatu yang ditunjuk Tuhan. Ada orang pemimpin yang saya kenal itu 20.000 dia tarik orang kepada dirinya. Dia bilang saya ditetapkan oleh Tuhan menjadi pemimpin. Itu ajaran Izabel. Karena Izabel dia merampas. Bukan dia yang harus memimpin, Roh Kudus. Dia hanya memperlengkapi. Jangan tarik orang kepada dirinya. Apalagi tarik duitnya. Hanya Roh Kudus yang boleh memimpin langsung. Karena gereja adalah tubuh. Otoritas tubuh adalah hayat. Roh pemberi hayat itu. Ya. Jangan dicabik-cabik. Saya harus mengatakan ini. Karena sebagai saksi, saudara seperti Petrus harus contoh. Ini contoh ini kisah para rasul ini. Dia contoh saksi itu. Yang berkenan di hadapan Tuhan ini saksi-saksinya nih. Dia nggak ragu-ragu. Dia kau yang membunuh Yesus Kristus itu. Sekarang ini saya bicara sama para pemimpin denominasi. Kaulah yang mencabik-cabik tubuh Kristus itu. Betul? Itu sama juga kalau siapa. Karena dia bilang ini memang Paulus bilang itu serigala ganas. Serigala sangat ganas sekali. Karena kenapa ganasnya? Dicabiknya nggak kepalang tanggung. Saudara bayangkan kalau satu tubuh dicabik sampai 5.000 sampai 10.000 serpihan. Ngeri itu kan. Itu serigala ganas sekali. Ini yang terjadi saat ini. Makanya sekarang ini orang Kristen katanya saya lihat itu di Google sekarang hanya 32% dari seluruh populasi dunia. Ada berapa? 7,6 miliar. Ini pun 32% ini yang sungguh-sungguh berapa ini? Karena jemaat sudah ditarik jadi fokusnya kepada para pemimpin, kepada organisasi, kepada gedung, kepada ritual. Mereka nggak jadi saksi lagi karena mereka tidak kolek dengan si pemberi energi, yaitu Roh Kudus. Jemaat jadi lemah, makanya gereja begitu lemah saat ini. Kenapa? Karena nggak jadi saksi anggota-anggotanya. Kenapa nggak jadi saksi? Karena otoritas Roh Kudus jadi tolak. Diganti dengan otoritas pemimpin. Pemimpin ini tarik. Makin hebat itu pemimpin, makin bisa dinarik banyak. Sama aja. Dosanya sama aja. Serigala ganas juga. Yang narik 10 orang. Yang narik 20 orang. Yang narik 10.000. 20.000. Sama aja. Hanya nggak cuma itu. Alkitab bilang setelah ditarik-tarik, dicabik-cabik. Ditambah lagi dengan ajaran Bileam, dagang. Makanya nggak heran kalau pemimpin ini hebat, bisa jadi kaya ratusan miliar. Ada orang bersaksi. Saya dengar langsung. Dari pelayanan saya ini ratusan miliar saya tarik dari jemaat. Bagi dunia kekristenan yang sudah jatuh itu berkat luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari kisah para rasul, itulah dosa yang mesti ditanggungnya nanti di pengadilan Kristus. Sudah menarik bukan hanya jemaat, tapi uangnya juga. Petrus, Paulus, Yohanes, nggak ada yang bikin begitu. Ya. Jadi ini kesaksian, ya. Kesaksian Petrus 3 kali ya. Sebenarnya Sanhedrin kasih kesempatan ini. Sanhedrin saat ini juga dengan video ini sebenarnya saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertobat. Kalau mau bertobat, saudaraku lepaskanlah itu umat Tuhan, biarkanlah itu, perlengkapilah, ya. Tapi jangan tarik, perlengkapi. Engkau mempunyai karunia pengajaran, puji Tuhan. Kau punya karunia penginjilan, puji Tuhan. Kau punya karunia penggembalaan, puji Tuhan. Jalankanlah itu, layanilah umat Tuhan. Jangan tarik, apalagi tarik uangnya, tarik perpuluhannya, jangan. Tarik buah sulungnya lebih ngeri lagi nih. 1 bulan gaji habis. Ya.
Perampok itu kadang-kadang lebih bagus. Dia kalau ngerampok rumah kan disisain sebagian. Kalau ini enggak. Ajaran buah sulung semuanya. Waktu di Yohanes 10 itu, Yesus membandingkan dirinya perampok pencuri. Perampok pencuri itu bukannya setan. Konteksnya lihat di situ. Yesus sedang bicara sama para pemimpin orang Yahudi. Itu orang Farisi, itulah perampok dan pencuri itu. Jadi, ini saya bersaksi sekarang. Sama seperti Petrus bersaksi kepada Sanhedrin, saya pun bersaksi kepada para pemimpin denominasi. Kamulah yang merobek-robek tubuh Kristus. Nah, kita semua akan menghadap nanti pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan ministry kita. Apakah ministry kita memperlengkapi atau ministry kita mencabik-cabik, menarik datang kepada kita dan ambil keuntungan lagi daripada umat Tuhan. Semoga saksian ini bisa membuat kita merenunglah, ya. Karena nggak lama sebentar kita akan menghadap Tuhan juga, toh nggak bisa kita lari kemana-mana. Puji Tuhan, ini kesaksian, ini pelajaran yang seri kristalisasi, yang kesaksian Petrus, kesaksian kepada Sanhedrin. Nanti sebentar kita akan bicara lagi mengenai trilogi komunitas barangkali ya, karena di sini ada komunitas Petrus, komunitas Paulus, dan komunitas Yohanes. Puji Tuhan, haleluya, amin.